Pembelajaran PKN kelas 8 bab 2 yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa kita tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, silahkan kalian persiapkan modul pembelajaran yang sudah dibagikan. Dan jangan lupa alat tulis kalian juga dipersiapkan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, silahkan kalian simak penjelasan berikut ini. Bab 2. Menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia yang merupakan sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini berkedudukan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Satu, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang tertulis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, pada saat penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 7 pada tanggal 16 Februari 1946. Nah, Undang-Undang Dasar merupakan hukum yang tertulis. Di samping hukum yang tertulis, Undang-Undang Dasar juga merupakan hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Nah, hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undang dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undang di Indonesia. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki hubungan yang sangat erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggara negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar. Nah, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan amandemen terdiri dari 1. Pembukaan, yang kedua pasal-pasal. Nah, selanjutnya ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan dalam pasal 2
aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pasal-pasal. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar pada tahun 1945. Selanjutnya, tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Mempertanggungjawabkan bahwa pernyataan kemerdekaan itu sudah selayaknya karena merdeka adalah hak mutlak. Nah, maka dari itu kemerdekaan Indonesia ini adalah hak mutlak bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, menetapkan cita-cita bangsa yang ingin dicapai dengan kemerdekaannya. Yang ketiga, proklamasi menjadi permulaan dan dasar seluruh orang Indonesia. Yang keempat, melaksanakan segala sesuatu dalam mewujudkan dasar-dasar tertentu sebagai pedoman. Nah, yang kedua, hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 itu pada prinsipnya adalah penuangan jiwa proklamasi. Kapan toh proklamasi Indonesia itu diumumkan? Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, menurut Noto Nagoro, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia. Cita-cita luhur proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hasil rancangan dari panitia kecil yang dibentuk oleh Sukiman, yang disebut juga disebut dengan sebutan yaitu Gentleman Agreement atau perjanjian luhur. Sedangkan menurut Muhyiddin disebut dengan Jakarta Charter, yaitu Piagam Jakarta. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 asal mulanya adalah hasil sidang oleh panitia kecil. Itu oleh pada sidang BPUPKI dan dalam sidang BPUPKI. Nah, dalam sidang BPUPKI itu dipecahkan menjadi dua, yaitu bagian pernyataan Indonesia Merdeka alinea 1 dan alinea 3 dan bagian pembukaan alinea keempat. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang sangat bulat. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu dan proklamasi kemerdekaan adalah mempunyai hubungan yang sangat erat. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu merupakan hukum yang tertinggi di Indonesia. Nah, makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Nah, sampai di sini ada yang belum paham atau mungkin di sini saya menjelaskan terlalu cepat ya. Silahkan kalian bisa bertanya langsung apabila kalian belum jelas atau belum paham. Silahkan kalian lewat WA pribadi kalian bisa menghubungi saya. Nah,
Demikian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.